Oke, halo semua, dan akhirnya sampai lagi kita di seri kedua, yaitu di GP Doha, atau tepatnya di seri kedua Qatar kedua. Dan hari ini kita udah ngikutin sesi kualifikasi. Kita hari ini bakalan start dari posisi ke-6 bersama Jack Miller juga Jorge Martin, dimana hari ini trio Ducati lagi-lagi kayaknya bakal tampil menjanjikan. Tapi di kualifikasi, bukan di sesi race-nya cuy. Tapi hari ini Fabio lagi-lagi menjadi pembalap paling the best di dua seri pertama untuk season kita bersama Ducati Aramco cuy. Dan kemarin kita di race pertama kita sempet naik ke podium, tapi karena adanya si Fabio yang crash di fun lap, bahkan kita kayak ngedapat jackpot aja gitu, kita bisa di podium dengan Ducati. Yang pertama kita kayak masih nggak nyangka aja kok bisa-bisanya si Fabio Quartararo malah crash di final sector di lap terakhir juga cuy, aneh banget kan. Dan akhirnya sampai kita di seri Doha atau di MotoGP Qatar kedua. Hari ini kita bakalan start dari row kedua, tepatnya di baris ke-6 bersama Ducati, yaitu Jack Miller dan juga Jorge Martin. Dan yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, kira-kira nantinya si Fabio bakalan bisakah untuk meraih kemenangan perdana setelah kemarin dia sempat memimpin balapan tapi dia malah crash dan akhirnya digeser oleh Miguel Oliveira. Dan yang jadi sebuah kejutan adalah di sini ternyata KTM Factory bersama Miguel Oliveira udah mulai bangkit lagi dan mulai bisa ngerebutin gelar dunia. Tapi di samping itu juga ada ancaman dari Ducati Aramco dengan The Trio yang hari ini The Trio bakal tampil lebih kuat lagi karena dia udah bisa untuk start dari posisi ke-6. Karena kemarin di race GP Qatar yang pertama, di GP Qatar kita startnya dari urutan ke-9 dan itu cukup jauh dari pimpinan atau pole position, yaitu si Johan Zarco, yang kemarin juga Johan Zarco sempat start di baris depan dan gagal untuk bersaing di baris depan juga. Dan hari ini kompon medium-medium menjadi opsi bagi kita. Meskipun hari ini lagi seperti biasa kita masih ngebuat onar, yaitu dengan cara berhenti dan wow boy, Aprilia, ya ampun, udah lah ya, makin lama makin kebiasa sama manuver kayak gini dari si player kita di sesi warming up deh cuy. Parah banget asli. Qatar Motorcycle Grand Prix will start shortly here in Doha and the riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack. Oke semua, ini dia race kelas MotoGP seri Doha, seri kedua, dan saatnya kita mendekati. Dan kita melang sliding dong, malang sliding tadi nggak, kita malah terkotor dengan Joan Mir. Dan akhirnya kita masih berusaha berhenti lagi Alex Rins serta trio Ducati, yaitu Jorge Martin, banyaknya serta Jack Miller kembali masuk Maverick Vinales dan Fabio Quartararo menjadi leader di lap pertama, setup pertama di awal pembuka seri kedua di GP Doha. Keep fighting, terbalik negara di sektor kedua awal, mengejar Jorge Martin segera kita overtaking dan luar biasa kita mendapatkan posisi keempat dari Jorge Martin, sanggup kembali malah melebar. Ada kontak tadi gak gini Alex Rins yang berhasil mendapatkan posisi keempat, kembali berduel dari sisi kiri, side by side, masih mengejar dari kanan. Kita masih dibogging oleh Alex Rins dan kali ini ada kontak lagi dengan Alex Rins, dia melebar, langsung kita overtaking dari sisi kiri dan bagus sekali. Akhirnya kembali berduel di akselerasi menuju sektor ketiga awal. Di tikungan ke-7 sanggup ke Ducati Aramco, Ducati Alex Rins yang cukup melebar dan langsung kita lampaui di sisi kanan, masih berduel lagi. Tikungan ke-8, tikungan ke-9 kita masuk perlahan Ducati Alex Rins dan kita overtaking luar biasa. Tikungan ke-9 hari ini kita masih berusaha mengejar Rins dari segiri dan kita overtaking Suzuki luar biasa. Ducati Aramco masih berduel di high speed gunner. Tikungan ke-11 side by side masih mengejar. Kita mulai menang lebar dong. Untung nggak sampai kena penalti cuy, masih aman cuy. Dan saat ini di final sector masih berduel dengan Alex Rins. Kita masih bertahan dari dimotong jalur dong. Alex Rins potong jalur. Aduh, AI makin kesini makin barbar juga ya. Oke, final sector, Fabio, Bagnaia, Oliveira masih menjadi pengisi besar sementara waktu di lap pertama menjelang lap kedua. Hingga saat ini di belakang masih ada Joan Mir serta Maverick Vinales. Dan saatnya kita mengejar dengan top speed tertinggi dari Ducati. Kita mengejar Rins dari belakang, masih mengejar dengan top speed tertinggi, masih mengejar, kita overtaking dan sekarang akhirnya luar biasa Ducati Aramco berhasil menggeser dominasi Suzuki di posisi keempat tadi. Cukup melebar, masih di fight back oleh Alex Rins. Hingga saat ini
Rio masih kembali mengejar bertarung, memperebutkan posisi keempat di sektor pertama. Menjelang tikungan ketiga, mencari peluang ke kanan. Rizky Kanan masuk, bisakah? Ini dia, semakin mendekat. Langsung kita overtake, tapi saja kita salah ambil jalur tadi. Kita masih kembali melawan Rins. Cukup kita agak dorong tadi supaya Rins agak lebar. Dan kali ini ada celah, kita langsung lampaui. Dan Rizky Kanan masih di defense dari sisi kiri. Alex Rins masih mendefense, gila, gokil kita di defense cuy. Habis-habisan loh, dan dia melebar. Langsung kita ambil alih, posisi keempat dari Momaro Suzuki. Luar biasa kita hari ini. Ducati Aramco berhasil merangsang ke dalam posisi 4. Dan saatnya kita berfokus dekati Miguel dan juga Francisco. Meskipun di belakang nampaknya Suzuki masih mencoba menerkam, meskipun kita agak suka ngeblocking, mendefense juga. Hingga saat ini, hampir tadi kita diikut sama si Alex Rins. Masih bertahan dan Joan Mir, Alex Rins mengejar. Kita over, Rins. Wow, tadi ngapain si Alex Rins? Tadi kayaknya ada konteks sama Rio, makanya tadi si Alex Rins langsung ngelebar cuy. Dia langsung kayak kepental gara-gara ada insiden sama Rio. Waduh, kacau nih. Oke, nggak apa, namanya juga balapan pasti bakal ada insiden yang nggak terduga, yang emang pasti bakal terjadi cuy. Wajar lah ya, insiden balapan. Saat ini di final sektor tikungan terakhir. Sementara saat ini Miguel dan Peko semakin menjauh. Kita tertinggal, sanggup mendekati Aramco, mendekati Ducati Factory. Di belakang masih ada gerombolan Maverick dan juga Joan Mir, serta Jorge Martin dan juga Alex Rins di belakang cukup rapat. Hati-hati, kita hardback kembali from race. Hati-hati bro, kita gak boleh lebar. Kita masih bisa untuk fokus karena masih ada 4 lap lagi yang bisa kita gunakan untuk mengejar trio pembalap, yaitu Yamaha. Maksudnya pembalap dari 3 pabrikan berbeda, yaitu si Yamaha, Ducati, dan juga KTM Factory. Nah hari ini kita sebenarnya tuh meskipun kita nggak bisa untuk fight di depan, tapi kita udah ngerasa kayak puas banget. Soalnya kita ini udah mulai nyaman, kita udah mulai bisa, meskipun kita hanya bisa mentok di posisi 4 aja dari kemarin. Ya pada kemarin tuh kita dapetin podium jackpot dari crashnya si Fabio. Tapi hari ini kayaknya bakal lebih sulit lagi, karena hari ini jarak antara kita sama Miguel Oliveira, Bagnaia serta Fabio tuh udah jauh sekali cuy. Karena kemarin di race GP Qatar tuh udah ada bukti bahwa sebenarnya tuh Fabio jauh lebih kencang daripada pembalap lainnya. Cuman saking kemarin si Fabio crash aja, makanya dia gagal untuk podium cuy. Itulah menjadi penyebab kita kemarin bisa merangsang ke podium untuk pertama kalinya bersama Ducati Aramco. Luar biasa kan? Oke, hari ini Suzuki, Yamaha, KTM, dan Honda tepat berada di belakang kita. Masih fokus di high speed gun menjelang final sektor 13. Dan cukup agak wobble tadi, untungnya kita gak sampai crash. Kita masih bisa nge-save dengan kecepatan yang sangat tinggi di saat kita menikung. Final sektor, Peko Bagnaia dan Joan Mir kembali merangsang melawan Ducati Aramco. Kita Fabio kembali masih mendefense. 2 tikungan terakhir lap ketiga. Ada serangan dadakan dari Joan Mir, mantan juara dunia musim lalu. Hingga saat ini Joan Mir kembali merangsang juga Maverick Vinales mengalahkan kita di akselerasi. Masih berduel dengan Maverick Vinales mengejar Joan Mir dari sisi kanan. Masih berduel, kita overtaking, kita mengalahkan lagi Joan Mir di penghujung top speed. Lap keempat awal, setelah pertama kembali kita late braking Ducati Aramco, dan kita cukup melebar dong. Astaga, kita kecolongan hingga Joan Mir lagi-lagi lolos wih. Masih mengejar lagi, berdua lagi di sini. Dan segini kita lampaui, ada ke belakang saya sekali. Kita overtaking Joan Mir, bisa kan? Masih belum bisa. Cukup jauh tadi, dan kali ini di tikungan ketiga menuju trek lurus akan ke Ducati Aramco. Bisa makan Joan Mir saat ini. Oke, kita overtaking dari kanan, kita langsung aja masuk dan kita block pass. Luar biasa, duel antara kita melawan juara dunia tahun lalu. Hingga saat ini kita masih bertarung dengan Joan Mir dengan sekuat tenaga. Meskipun Ducati Aramco kadang aduh malah stopi dong. Untung kita nggak sampai crash loh, masih bisa untuk selamat exit corner menuju tikungan ke-7 di awal mula kita menjelang sektor 3. Hingga saat ini kembali Joan Mir masih memfight back Rio dari si kanan ke kiri. Kita masih tinggal, kita masuk lagi, bisakah dari si kanan? Kita Joan Mir melebar, kita overtaking, dan di tikungan ke-10 kita lampaui lagi Joan Mir. Kita overtaking, kita fight back untuk posisi ke-4, dan kita masih kalah di high speed corner. Kembali imbang, masih mengejar lagi dari si kiri kanan. Tikungan ke-12
perlahan masuk, masih mencoba rapat, masih mencoba rapat dengan Juan Mir. Di final sektor kita fight back Juan Mir, luar biasa, masih mendefense, masih ngeblok hingga ke nih. Juan Mir kembali los, kita fight back kembali di final sektor. 2 tikungan terakhir, Juan Mir masih mengejar dari belakang. Kembali dia mencari celah kosong dari Kati Aramco itu Rio. Hari ini ada kasih belakang saya sekali. Final corner, masih berusaha mendefense dari apex terdalam hingga saat ini. Diakselerasi menuju top speed di penghujung trek lurus, sanggupkan Kati Aramco menjauhkan dia dengan backpinder serta Juan Mir saat ini di lap kelima. Luar biasa, duel sengit antara kita melawan Juan Mir tadi, side by side hingga kita akhirnya udah bisa untuk kembali mengamankan posisi keempat untuk lap kelima saat ini di duel terakhir di GP Doha. Hari ini Brad Binder di belakang serta Marc Marquez menggeser dominasi Juan Mir yang tadi sempat berduel melawan Kati Aramco di lap keempat. Ada yang keras lagi, bendera kuning masih berkibar. Siapakah yang keras hingga saat ini? Brad Binder, KTM Factory di belakang. Mungkin kayaknya adalah efek kadang tadi kita terlalu sering dua sama si Juan Mir hingga kita udah mulai kehilangan grip bas sebelah kanan. Hati-hati, tikungan ke-6, exit corner akselerasi. Semoga hari ini kita bisa tuh bertahan meskipun di belakang cukup sengit antara Brad Binder sama Marquez serta juga Kati Aramco itu Rio. Hingga saat yang melebar, ada overtaking dari Miguel Oliveira. Kita fight back kembali di sektor 3, tikungan ke-9, ke-10 dan menuju high speed corner. Semoga aja kita nggak sampai dikejar di high speed corner karena biasa kita kalau awal seri emang kurang kuat di high speed corner cuy. Saat ini masih bertahan cukup bagus, cukup rapi. Tikungan 12 di final sektor. Menjelang final sektor kita masih mencoba untuk bertahan dengan kondisi grip ban yang sudah mulai hilang, udah mulai habis banget dan tinggal sekitar 5% lagi mungkin ya. Saat ini final sektor di belakang. Hati-hati, Brad Binder masih rapat, KTM masih rapat dengan jarak 0,1. Sementara Maverick Vinales, Juan Mir masih bertarung untuk posisi ke-6. Oke, tikungan terakhir. Saatnya kita masih di-fight oleh KTM Factory itu Brad Binder. Akselerasi top speed. Saatnya bertarung untuk putaran terakhir GP Doha di seri kedua sebelum kita beralih kepada seri Eropa. Oke, kita breaking kembali di first corner. Masih berusaha mendefense serangan balik dari Brad Binder belakang. Hati-hati, masih mendefense dari sisi kanan dari jalur terdalam di tikungan pertama dan menuju tikungan kedua. Hingga saat ini Peko, Miguel dan Fabio udah menjauh. Hati-hati di belakang Brad Binder masih kembali merapatkan gap dengan Kati Aramco itu Rio. Sektor 2 awal di depan, mampukah kita bertahan dari kejaran Brad Binder yang cukup jauh juga hari ini meskipun kita udah mulai kehilangan grip ban dan kita sering banget lebar karena kita udah gak bisa untuk lebih ngepost lagi karena dengan kondisi ban seperti ini kita hanya bisa bertahan dari kejaran Brad Binder cuy. Hati-hati, fokus ke fighting. Kita wajib untuk bertarung demi posisi keempat dengan Brad Binder yang mana hari ini kita harus bisa bertahan dengan kondisi ban yang sudah sangat tidak memungkinkan untuk dipakai buat ngejauhin gap dengan KTM Factory di belakang. Saat ini tikungan ke-9 di belakang semakin rapat Brad Binder. Kita hati-hati. Tikungan 11 di overtaking oleh KTM Factory. Masih bertarung kembali, masih mengejar di high speed corner. Tikungan 11 masih mengejar Kati Aramco. Kali ini ada peluang, kita lampaui dan masih belum bisa. Cukup tricky. Dan di final sektor saatnya kita berfokus lagi di sisa balapan GP Doha. Masih bisa, masih ada satu sentuhan lagi untuk Ducati demi overtaking Brad Binder yaitu di trek lurus cuy. Fokus ke fighting. Saatnya bersiap-siap mengejar Brad Binder di akselerasi menuju top speed menjelang garis finish. Dan saatnya kita mencari posisi yang pas. Dan hari ini oke, merapat dengan power 3 serta TCS 1 kita bakal mengejar. Ini dia satu sentuhan lagi bagi Rio dekati Brad Binder dan saat ini kita lampaui di garis dan luar biasa akhirnya. Yes, berhasil. Luar biasa akhirnya strategi dari Rizzo yang berhasil melampaui Brad Binder sesaat sebelum melewati garis finish dan tinggal beberapa senti lagi kita udah bisa menggeser Brad Binder ketika menjelang melewati garis finish. Hari ini Rizzo, Brad Binder, Maverick Vinales, Juan Mir, Rins, Taika Logona mengisi posisi 9 besar dan sementara di luar dari posisi 9 masih ada Valentino Rossi, Alex Espargaro, Marc Marquez, Taka, Johan Zarco, Franco Morbidelli,
Alex Marquez dan juga Daniel Petrucci yang berada di posisi 17. Hingga kali ini yang ada 2 orang gagal yang nggak bisa untuk lanjut ke balapannya, yaitu si Salvadori sama si Pol Espargaro atau pembalap dari Repsol dan juga pembalap dari Aprilia, yaitu si Salvadori sendiri. Dan saat ini di klasemen masih ada Miguel Oliveira yang menjadi leader, ada juga Fabio di posisi kedua, serta ada Joan Mir, serta Aris Rio yang berada di posisi keempat dengan jarak 12 poin dari pembalap KTM yaitu Miguel Oliveira. Luar biasa, Portugal Rider berhasil menjadi raja untuk sementara waktu di seri kedua itu di GP Doha. Dan besok di Portugal akankah Miguel Oliveira tampil beringas di kandangnya atau malah justru sebaliknya, yaitu dengan adanya rival baru? Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal ketemu lagi pada nanti next video. Kalau gitu thank you nonton dan sampai ketemu di Red GP40 mau, dan oke, bye, ciao.